Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang akuntansi dalam kondisi ideal. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fakualia Agustia dengan NIM 826. Yang kedua ada Echa Silvia Nurfadila dengan NIM 917. Yang ketiga ada Syaifina Ikalistiadi dengan NIM 919. Dan yang keempat ada Nimputu Wulan Saraswati Dewi dengan NIM 928. Selamat menyaksikan. Akuntansi dalam kondisi ideal. Selanjutnya ada lingkungan akuntansi. Lingkungan akuntansi dan pelaporan keuangan sangat kompleks karena produk akuntansi adalah informasi, komoditas yang berpengaruh dan penting. Kompleksitas tersebut dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, tidak semua orang memiliki reaksi yang sama terhadap informasi. Ada investor yang bereaksi positif terhadap informasi karena informasi dianggap membantu dalam memprediksi kinerja perusahaan. Dan ada juga investor yang bereaksi kurang positif terhadap informasi karena informasi tidak bisa diandalkan atau karena informasi tersebut bersifat historis. Yang kedua, informasi keuangan tidak hanya mempengaruhi keputusan individual, melainkan juga mempengaruhi operasi pasar seperti pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja. Operasi pasar yang tepat perlu untuk efisiensi ekonomi. Peranan riset akuntansi. Peranan riset akuntansi ini dapat dilihat dari dua hal. Yang pertama, riset akuntansi meningkatkan praktik akuntansi. Misalnya, peningkatkan disclosure dalam 25 tahun terakhir tidak datang begitu saja, melainkan karena hasil riset tentang pengambilan keputusan investor dan teori pasar modal. Hasil riset ini membantu akuntan untuk menentukan informasi apa yang harus disediakan bagi investor. Yang kedua, riset akuntansi untuk memperbaiki pemahaman tentang lingkungan akuntansi. Misalnya, hasil riset tentang agensi teori dapat meningkatkan pemahaman tentang kepentingan manajer terhadap pelaporan keuangan dan peran compensation plan dalam memotivasi manajemen. Hasil riset membuat kita memahami mengapa ada manajer berkeinginan memanipulasi laporan. Selanjutnya ada asimetri informasi. Asimetri informasi ini ada dua. Yang pertama adverse selection, yang kedua moral hazard. Adverse selection adalah jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang memiliki manfaat informasi, sedangkan pihak lain tidak memiliki manfaat informasi yang sama. Hal ini dapat dilakukan oleh manajer atau orang dalam perusahaan dengan mengendalikan penyerahan informasi kepada investor sesuai dengan kepentingannya. Untuk mengatasi permasalahan adverse selection, manajer harus menyebar informasi dalam kepada pihak lain secara bersamaan dan merata. Yang kedua ada moral hazard. Jenis asimetri informasi di mana ada pihak yang terkait dengan transaksi perusahaan yang dapat mengamati secara langsung berjalannya transaksi tersebut, sedangkan pihak lain tidak dapat melakukan yang sama. Hal ini dapat terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian terhadap perusahaan. Pemilik dan kreditor tidak mungkin dapat secara langsung mengamati berjalannya transaksi perusahaan. Nah, ada dua cara untuk mengendalikan masalah moral hazard. Yang pertama, laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kompensasi manajer. Yang kedua, laba bersih dapat menggambarkan kondisi pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja perusahaan, sehingga manajer yang lalai akan mengakibatkan laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajer yang jelek, dan nilai pasar sekuritasnya yang menurun.
Selanjutnya ada bagi akuntansi berbasis nilai kondisi ideal. PV di bawah kepastian, relevansi, dan keadilan sempurna. PV di bawah ketidakpastian, relevansi, dan keadilan sempurna. Akuntansi pengakuan cadangan, relevansi tinggi, reliabilitas rendah. Kondisi tidak ideal, model pengukuran campuran, relevansi, dan keadilan medium. Selanjutnya ada kondisi ideal dengan kepastian. Nah, menurut Scott tahun 2006, yang dimaksud kondisi ideal adalah suatu perekonomian yang dicirikan oleh pasar sempurna dan lengkap, atau tidak adanya asimetri informasi yang halangan-halangan lainnya bagi operasi besar yang wajar dan efisien. Kondisi tersebut juga disebut dengan first best. Selain itu, penilaian aset dan kewajiban berdasarkan nilai tunai atau sekarang, harapan, arus kas yang akan datang. Selanjutnya ada karakteristik kondisi ideal dalam kepastian. Yang pertama ada arus kas masa depan, yang kedua ada tingkat bunga bebas risiko. Nah, apabila kedua hal tersebut terjadi, maka disebut dengan ideal. Yang pertama, laporan keuangan dapat menghasilkan informasi yang relevan sekaligus reliable. Relevan karena neraca merupakan gambaran dari prospek perusahaan, dan reliable karena precision, yaitu bebas dari error atau noise. Noise bisa muncul dari kesalahan dalam sistem akuntansi estimasi. Dan yang kedua ada hardness, yaitu bebas dari bias dan manipulasi. Yang kedua, laba bersih dapat dihitung dari perkalian tingkat bunga dengan nilai tunai awal aktiva, yang disebut juga dengan accretion of discount. Laba ini juga disebut explain net income karena diprediksi di tahun 0 atau tahun awal. Karena kondisi ideal, maka laba bersih ini akan sebesar laba yang terrealisir. Yang ketiga, informasi laba bersih dalam laporan rugi laba tidak memiliki peran. Karena laba bersih sudah dapat ditentukan dari neraca. Yang keempat, nilai pasar aktiva akan sama dengan nilai tunai aktiva tersebut. Dalam kondisi ideal akan selalu terjadi harga equilibrium antara nilai pasar dan nilai tunai. Karena itu proses arbitrage tidak bisa terjadi. Nah, arbitrage juga bermaksud bahwa ada dua cara untuk menentukan nilai wajar aktiva, yaitu yang pertama dengan mendiskontokan nilai tunai arus kas masa depan. Nah, pendekatan ini disebut dengan pendekatan langsung, dan yang kedua dengan menggunakan nilai pasar. Dan pendekatan ini disebut dengan pendekatan tidak langsung. Yang kelima, kebijakan dividen tidak relevan. Karena apabila investor menerima dividen dan menginvestasikannya dengan tingkat bunga yang sama, maka hasilnya akan sama dengan apabila dividen tersebut tidak diambil. Nilai tunai bagi investor akan sama saja. Yang keenam, dalam kondisi ideal juga dikenal first best. Nah, first best adalah tidak ada asimetri informasi. Lalu selanjutnya yang ketujuh, kondisi ideal tidak mungkin terjadi. Oleh karena itu, kondisi ideal hanya berfungsi sebagai benchmark. Dalam kondisi ideal, capital maintenance atau laba merupakan perbedaan dua neraca berurutan, dan ini tetap digunakan. Dan kedelapan, dalam kondisi ideal, neraca mengandung semua informasi yang relevan, sehingga laporan rugi laba tidak diperlukan. Nah, dalam kondisi ideal,
Laba bersih dapat dihitung dari perkalian tingkat bunga dengan nilai tunai awal aktiva yang disebut juga accretion of discount. Dan laba ini disebut dengan expected net income karena diprediksi di tahun 0 atau awal tahun. Karena kondisi ideal, maka laba bersih ini akan sebesar laba yang terrealisir yang disebut post net income atau realized net income. Dalam kondisi ideal, laporan lebih laba hanya merupakan selisih antara dua neraca berurutan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Eci Sofia Nurmadilah, NIM 2018-10917. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang kondisi ideal dengan ketidakpastian. Next. Nah, dalam kondisi ideal dengan ketidakpastian ini ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, tingkat suku bunga diketahui. Nah, yang kedua ada kondisi ekonomi atau state dipublikasi dan lengkap, di mana kejadian mendatang atau state of nature diketahui publik dan sempurna atau lengkap. Nah, yang ketiga ada probabilitas kejadian terjadinya kondisi ekonomi diketahui atau probabilitas kejadian objektif yang diketahui umum. Nah, yang terakhir ada realisasi kondisi ekonomi dapat diobservasi. Next. Nah, apabila dalam karakteristik tersebut terjadi, maka disebut dalam kondisi ideal. Nah, dalam kondisi ideal dengan ketidakpastian ini ada laporan keuangan yang dapat menghasilkan informasi yang relevan sekaligus reliable. Nah, relevan ini sebab didasarkan pada arus kas mendatang harapan. Sedangkan reliable itu laporan keuangan merefleksikan secara objektif arus kas mendatang harapan. Nah, yang kedua ada expected net income tidak sama dengan realized net income. Nah, bahwa laba bersih harapan dan realisasi yang tidak mesti sama di waktu lama di bawah ketidakpastian. Nah, dan perbedaan ini disebut laba abnormal. Nah, yang ketiga ada informasi laba bersih dalam laporan laba rugi itu tidak memiliki peran. Kenapa tidak memiliki peran? Karena laba bersih sudah dapat ditentukan dari neraca. Nah, yang keempat, nilai pasar aktiva dapat ditentukan dua cara, yaitu yang pertama ada dengan mendiskontokan nilai tunai arus masa depan, dan yang kedua ada dengan menggunakan nilai pasar. Nah, yang kelima ada kebijakan dividen tidak relevan atau dividen irrelevancy. Karena mengapa tidak relevan? Karena nilai tunai bagi investor akan sama saja. Nah, selanjutnya ada perbedaan pokok. Nah, perbedaan pokok antara kondisi ideal dalam kepastian dan kondisi ideal dalam ketidakpastian terletak pada expected net income dan realized net income. Dalam kondisi kepastian, expected net income sama dengan realized net income, sedangkan dalam kondisi ketidakpastian keduanya tidak sama. Nah, dalam kondisi ideal tidak ada kebutuhan untuk melakukan estimasi untuk perhitungan nilai tunai yang diharapkan. Mengapa begitu? Karena dalam kondisi ideal arus kas dan tingkat bunga bebas risiko sudah diketahui dengan pasti. Nah, yang kedua ini ada kaitannya dengan yang satu itu, yang dalam kondisi ideal nilai pasar aktiva sama dengan diskonto arus kas masa depan aktiva tersebut, sehingga estimasi itu. Dalam kondisi ideal, laporan keuangan mengandung relevansi sekaligus reliabilitas. Nah, kenapa kok relevan? Kenapa kok reliabilitas? Relevan karena neraca itu disusun berdasarkan arus kas masa depan yang diharapkan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, sedangkan reliable karena kondisi ideal memberi keyakinan bahwa perhitungan nilai tunai kondisi ideal memberi keyakinan nilai tunai sudah tepat dan tidak bias, sehingga tidak memungkinkan adanya kesalahan atau manipulasi manajemen. Nah, seluruh kondisi mendatang yang relevan telah diantisipasi dan secara objektif dimasukkan dalam perhitungan nilai tunai. Next. Nah, selanjutnya ada aplikasi di bawah kondisi ideal.
model nilai sekarang menyediakan informasi yang relevan sepenuhnya kepada pengguna laporan keuangan. Dalam konteks ini, informasi yang relevan didefinisikan sebagai informasi mengenai prospek ekonomi perusahaan di masa depan, terutama terkait dengan dividen, arus kas, dan profitabilitas. Nah, dalam kondisi ini, di mana laporan keuangan itu tersebut itu relevan, maka informasi juga bisa diandalkan. Kita dapat menemukan informasi yang dapat diandalkan sebagai informasi yang tepat dan bebas dari bias. Kita juga dapat mengeksplorasi kondisi di mana nilai pasar, aset-aset dan kewajiban dapat melayani sebagai ukuran tidak langsung dari nilai. Hal ini hanya terjadi di bawah kondisi yang ideal. Jika kondisi tidak ideal, permasalahan fundamental akan timbul untuk penilaian aset dan pengaturan fundamental. Next. Nah, selanjutnya ada present value dan net present value. Nah, present value ini menghitung nilai uang pada waktu sekarang bagi sejumlah uang yang akan kita miliki beberapa waktu kemudian. Nah, rumus present value sendiri yaitu PV sama dengan FV 1 dibagi 1 plus R pangkat N. PV sendiri itu merupakan nilai uang hari ini, sedangkan FV itu nilai proyeksi uang masa depan. Nah, untuk R-nya sendiri itu tingkat pengembalian yang diharapkan atau tingkat bunga atau tingkat inflasi atau dikenal dengan tingkat diskon juga. Nah, N itu jumlah periodenya. Selanjutnya ada net present value atau NPV. Net present value ini merupakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah didiskon dengan menggunakan social opportunity cost of capital sebagai design faktor, atau dengan kata lain menggunakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang yang didiskontokan pada saat ini. Nah, rumusnya yaitu NPV sama dengan RT dibagi 1 plus I pangkat T. Nah, RT sendiri itu merupakan arus kas bersih atau net cash flow dalam periode arus kasnya. Terus I merupakan suku bunga diskonto yang digunakan, sedangkan T waktu arus kas atau periodenya. Next. Nah, selanjutnya ada model present value di bawah kepastian. Nah, apa sih model present value di bawah kepastian ini? Model nilai sekarang secara luas itu digunakan dalam ekonomi dan keuangan yang memiliki pengaruh yang dipertimbangkan pada akuntansi selama beberapa tahun. Yang pertama-tama kita mempertimbangkan versi yang sederhana di bawah kondisi yang pasti atau kepastian, yang diartikan bahwa arus kas masa depan perusahaan dan tingkat bunga dalam ekonomi secara luas diketahui dengan pasti. Nah, di bawah kondisi yang ideal, dari arus kas masa depan yang diketahui dengan pasti dan tingkat bunga yang tetap bebas risiko dalam ekonomi memungkinkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Nah, proses ini memastikan bahwa nilai pasar dari sebuah aset setara dengan nilai sekarang dari arus kas masa depannya. Nah, nilai pasar perusahaan ini kemudian adalah nilai aset keuangan ditambah nilai aset modalnya atau dikurangi kewajiban. Nah, selanjutnya ada model present value di bawah kepastian. Nah, model nilai sekarang secara luas digunakan dalam ekonomi dan keuangan dan memiliki pengaruh yang dipertimbangkan pada akuntansi selama beberapa tahun. Yang pertama-tama, kita mempertimbangkan versi yang sederhana di bawah kondisi yang pasti. Nah, kepastian ini diartikan bahwa arus kas masa depan perusahaan dan tingkat bunga dalam ekonomi secara luas diketahui dengan pasti. Nah, di bawah kondisi yang ideal dari arus kas masa depan yang diketahui dengan pasti dan tingkat bunga tetap yang bebas risiko dan dalam ekonomi yang memungkinkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Nah, proses ini memastikan bahwa nilai pasar dari sebuah aset setara dengan nilai sekarang dari arus kas masa depannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih.
Ya, baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Syaifina Ika Listiadi dengan NIM 919 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang model present value di bawah kepastian. Nah, boleh di next. Model nilai sekarang atau present value di bawah kepastian. Nah, model nilai ini sering atau sekarang secara luas digunakan dalam ekonomi dan keuangan seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama kita mempertimbangkan versi yang sederhana di bawah kondisi yang pasti atau bisa dikatakan bahwa kepastian ini diartikan bahwasanya arus kas masa depan perusahaan dan tingkat bunga dalam ekonomi secara luas diketahui dengan pasti. Hal ini disebut dengan kondisi yang ideal. Seperti itu. Nah, di bawah kondisi yang ideal dari arus kas masa depan yang diketahui dengan pasti dan tingkat bunga tetap yang bebas risiko dalam ekonomi memungkinkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Nah, proses arbitrage memastikan bahwa nilai pasar dari sebuah aset setara dengan nilai sekarang dari arus kas masa depannya, sedangkan nilai pasar perusahaan kemudian adalah nilai aset keuangannya ditambah dengan nilai aset modalnya, kemudian atau bisa dikatakan sebagai dikurangi oleh kewajibannya. Nah, laba bersih untuk periode setara arus kas ditambah atau dikurangi perubahan dalam nilai keuangan dan aset modal selama periode atau ekuivalen dengan nilai pasar awal perusahaan dikalikan dengan tingkat bunganya. Bagaimanapun juga, meskipun laba bersih ini dapat dihitung dengan sempurna atau secara sempurna, namun tidak berisi sebuah informasi. Karena apa? Karena investor dapat dengan mudah menghitungnya sendiri atau seluruh tindakan terdapat dalam neraca, atau maksudnya tuh meskipun sudah laba bersih ini dihitung secara sempurna, tapi ini tuh nggak berubah informasi gitu. Soalnya kan sudah ada dalam laporan keuangan, yaitu neraca itu sendiri yang menunjukkan nilai perusahaannya itu berapa. Karena ketidakrelevansian dividen atau keseluruhan kesimpulan ini bebas dari kebijakan dividen perusahaan. Nah, boleh di next. Nah, ini ada ilustrasi dari pembahasan yang saya bahas, yaitu model nilai sekarang atau present value di bawah kepastian. Pertimbangan nilai sekarang atau present value perusahaan dengan satu aset tanpa kewajiban. Asumsikan bahwa aset tersebut akan menghasilkan sebesar $150 setiap tahun selama 2 tahun pada akhir tahunnya dan kemudian akan memiliki nilai 0. Asumsikan juga bahwa tingkat bunga 10%. Kemudian pada saat 0 atau awal tahun pertama masa manfaat aset, nilai sekarang dari arus kas masa depan perusahaan dilambangkan dengan PA0. Seperti di slide rekan-rekan, di situ ada PA0 $150 dibagi dengan 1,1 ditambah dengan $150 dibagi 1,1/2. Nah, $150 itu apa? $150 itu asumsi bahwasanya aset tersebut menghasilkan nilai sekian, seperti itu setiap tahunnya selama 2 tahun. Kemudian 1,1-nya didapat dari 100% ditambah dengan tingkat bunganya 10%, jadi 1,1 atau 110% seperti itu. Nah, itu menghasilkan $260,33. Kemudian kita dapat menyiapkan nilai sekarang saldo awalnya itu berapa, yang ada di next selanjutnya. Boleh di next. Nah, ini nilai sekarang saldo awal. Di situ ada PV LTD neraca pada saat 0. Seperti yang diasumsikan tadi bahwasanya pada akhir tahun dan kemudian akan memiliki nilai 0 pada saat nilai 0 atau awal tahun pertama pada masa manfaat aset. Nah, di situ modal aset nilai sekarangnya $260,33 itu
didapat dari PA0 yang sudah dihitung sebelumnya. Terus modal pemegang sahamnya juga pasti $260,33 seperti itu. Nah, laporan laba rugi perusahaan untuk tahun pertama di situ ada pertambahan diskonnya sebesar 26,03 $26,03. Sejak pendapatan bersih dikapitalisasi ke nilai aset, laba bersih adalah bunga sederhana aset, maksud saya bunga sederhana atas nilai aset awal seperti pendapatan dari rekening tabungan bunga atas saldo pembukaan rekening. Nah, dengan demikian laba bersih untuk tahun ini bunganya tadi sama dengan $260,33 dikali 10%, maka itu hasilnya ada $26,03. Nah, jumlah ini disebut dengan pertambahan diskon yang ada pada laporan laba rugi perusahaan tahun pertama. Ini adalah pembukaan nilai sekarang dikalikan dengan tingkat bunganya berapa. Pada akhir tahun pertama, sisa arus kas nilai sekarang dari aset perusahaan adalah PA0 sama dengan $150 dibagi 1,1, yaitu $136,30. Kemudian neraca tahun pertama adalah next. Nah, itu ada neraca akhir tahun pertama. Aset keuangan dan modal pemegang saham. Nah, aset keuangan kasnya kan tadi diharapkannya $150. Nah, nilai awalnya modal pemegang saham tadi diawalkan ada $260,33. Nah, kemudian aset keuangan ini ditambah dengan modal aset nilai sekarang yaitu $136,36 yang didapat dari perhitungan sebelumnya atau pada akhir tahun pertama. Sisa arus kas nilai sekarang itu ada $136,36. Nah, kemudian itu dijumlah hasilnya bisa mencapai $286,36. Kemudian pada sisi sebelah kanan ada modal pemegang saham, nilai awalnya kan tadi $260,33. Nah, ditambah dengan laba bersihnya yang sudah dikali dengan 10%, yaitu $26,003. Yang dijumlahkan maka ketemu $286,36. Nah, sisi kanan dan sisi kiri harus balance, namanya juga dibacakan. Nah, asumsikan juga bahwa perusahaan tidak membayar dividen atau dividen dapat dengan mudah dimasukkan dengan mengurangi kas atau ekuitas. Maksud saya dapat mengurangi kas dan ekuitas pemegang saham dengan jumlah dividen tertentu. Perhatikan yang perlu diperhatikan dalam contoh di sini yaitu yang pertama, nilai buku bersih dari aset modal setiap tahun akhir sama dengan nilai sekarang atau nilai-nilai ini digunakan, di mana nilai yang digunakan di sini ditentukan sebagai nilai sekarang dari arus kas masa depan dari aset tersebut atau tadi itu diskonnya kan 10%. Nah, yang kedua, pertambahan diskon $26,03 itu juga disebut sebagai laba bersih yang diharapkan. Karena apa? Karena pada saat 0, perusahaan mengharapkan untuk mendapat $26,03. Tentu saja karena semua kondisi yang dikenal dengan pasti laba bersih yang diharapkan adalah sama seperti itu kan. Nah, diharapkan akan sama dengan exposnya itu sendiri. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah informasi laporan keuangan yang relevan kepada investor tentang prospek masa depan ekonomi perusahaan. Secara fundamental, prospek ekonomi ini didefinisikan oleh aliran perusahaan dividen pada masa depan atau bisa dikatakan bahwa dividen yang menyediakan hasil untuk investor, nilai sekarang dari yang berfungsi untuk membangun nilai perusahaan. Kemudian mungkin tampak bahwa kebijakan dividen perusahaan ini akan mempengaruhi nilai sekarang atau mempengaruhi nilai. Namun dalam kondisi ideal hal ini tidak terjadi. Ini berlaku dalam contoh yang sedang kelompok kami bahas karena hanya ada satu tingkat bunga dalam perekonomian. Akibatnya, kas perusahaan mengalir menetapkan ukuran yang pada akhirnya tersedia untuk investor. Dan itu tidak menjadi masalah jika didistribusikan cepat atau lambat. Namun, jika itu didistribusikan di tahun berikutnya, perusahaan mendapatkan 10% dari jumlah yang tidak didistribusikan. Tapi, ini timbul kepada investor
melalui peningkatan nilai investasi mereka sendiri. Yang keempat yang perlu diperhatikan yaitu sebagai seorang akuntan, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kok laba bersih perusahaan ini tampaknya memainkan peran dalam penilaian perusahaan gitu kan. Nah, ini cukup tidak benar di bawah kondisi ideal. Alasannya kenapa? Karena arus kas masa depan yang dikenal dan karenanya dapat didiskon untuk memberikan neraca penilaian atau laba bersih kemudian diprediksi menjadi hanya pertambahan diskon sebagaimana disebutkan sebelumnya. Akibatnya, di bawah kondisi ideal, neraca berisi semua informasi yang relevan dan laporan laba rugi tidak meskipun laba bersih adalah benar dan tepat ya. Namun ini disampaikan informasi karena investor selalu bisa memberi atau selalu bisa mencari tahu dengan mengalihkan nilai neraca awal dengan tingkat bunga. Untuk menempatkan ini dengan cara lain, tidak ada informasi dalam laba bersih itu sendiri saat ini yang membantu investor memprediksi prospek ekonomi masa depan perusahaan ini sudah diketahui investor dan dikapitalisasi ke penilaian aset itu sendiri. Kemudian informasi laporan keuangan yang andal mewakili apa yang dimaksud untuk mewakili gitu kan. Misal nih, valuasi neraca aset modal dan amortisasi yang dihasilkan tidak akan dapat diandalkan jika biaya operasional dikapitalisasi. Seperti dalam kasus, kalau di buku e-book itu ada kasusnya WorldCon. Dijelaskan dalam bagian 1.2, valuasi utang jangka panjang dan tidak akan dapat diandalkan. Di kasus banyak lembaga keuangan yang mengarah ke 2007 hingga 2008, kebocoran pasar dijelaskan dalam bagian 1.3 yang ada di buku ini rekan-rekan semua. Kemudian, neraca valuasi mewakili aset dan kewajiban dari perusahaan yang mendasari setiap upaya yang dilakukan aset dan kewajiban atau input bias yang menjadi perhitungan nilai sekarang, dan setiap kesalahan perhitungan akan segera ditemukan sejak berbagai masukan dikenal publik seperti itu. Kondisi ideal, arus kas diketahui dengan pasti dan tingkat suku bunga bebas risiko ekonomi yang diberikan. Nilai sekarang dari aset atau labil akan sama nilai pasarnya. Untuk melihat ini, pertimbangan argumen berikut. Yang pertama, mengingat tingkat bunga 10% yang tidak ada yang akan bersedia untuk membayar lebih dari $260,33 untuk aset nilai sekarang pada waktu 0. Jika mereka melakukannya, mereka akan mendapat kurang dari 10%. Pemilik aset tidak akan menjualnya kurang dari $260,33. Kenapa? Jika ditawarkan kurang dari nilai tersebut, mereka akan lebih baik mempertahankan dan mendapatkan 10%. Jika mereka membutuhkan uang, mereka bisa menjamin 10% atau bisa meminjam 10% terhadap aset sebagai jaminan. Dengan demikian, mungkin adalah $260,33. Argumen ini adalah contoh sederhana prinsip arbitrase jika harga pasar untuk barang dan jasa yang identik mungkin untuk dan menjual di tempat lain. Ini disebut dengan keuntungan arbitrase. Selanjutnya, sebagai nilai sekarang memiliki hanya satu aset dan tidak memiliki kewajiban, nilai pasar perusahaan juga akan $260,33 pada saat 0 menjadi jumlah dari aset keuangan dan nilai tunai penerimaan kas masa depan dan aset modal. Dengan demikian, total nilai pasar saham nilai sekarang berada pada posisi edar akan menjadi $260,33. Dalam istilah yang lebih umum, jika sebuah perusahaan memiliki lebih dari satu aset, nilai pasar perusahaan akan menjadi jumlah nilai aset keuangan ditambah dengan nilai sekarang dari penerimaan masa depan bersama dari aset modal tersebut, termasuk aset berwujud. Kurang nilai sekarang dari setiap kewajiban pada saat poin setelah waktu 0, nilai pasar perusahaan terus sama dengan jumlah aset keuangan ditambah aset modalnya. Catatan yang penting adalah bagaimanapun bahwa kebijakan dividen mempengaruhi jumlah aset keuangan seperti itu. Boleh di next.
Nah, di bawah kondisi yang ideal dari arus kas masa depan yang diketahui dengan pasti dan tingkat bunga tetap yang bebas risiko dalam ekonomi memungkinkan untuk menyiapkan laporan keuangan yang relevan dan andal. Proses arbitrase memastikan bahwa nilai pasar dari sebuah aset setara dengan nilai sekarang dari arus kas masa depannya. Nah, nilai pasar perusahaan kemudian adalah nilai aset keuangannya ditambah dengan nilai aset modalnya atau dikurangi kewajibannya. Dan aset modal selama periode atau ekuivalen dengan nilai pasar awal perusahaan dikalikan dengan tingkat bunganya. Bagaimanapun juga, meskipun laba bersih dapat dihitung dengan sempurna, ia tidak akan berisi sebuah informasi karena investor dapat dengan mudah menghitungnya sendiri, dan seluruhnya juga terdapat dalam laporan keuangan neraca yang menunjukkan nilai perusahaannya berapa karena ketidakrelevansian dividen. Keseluruhan kesimpulan ini bebas dari kebijakan dividen perusahaan. Next. Yang kedua ada model present value di bawah ketidakpastian. Nah, ini bisa dikatakan sebagai lawannya yang pertama tadi ya. Ketidakpastian kejadian masa depan seperti keadaan ekonomi atau apapun yang disebut keadaan alami atau states of nature. Atau juga bisa dikatakan keadaan untuk jangka pendek. Nah, ini tuh memiliki beberapa karakter kondisi yang ideal di bawah ketidakpastian, yaitu ada di next selanjutnya, ada di slide selanjutnya. Boleh di next. Itu yang pertama ada tingkat bunga yang diberikan tetap pada arus kas perusahaan masa depan yang didiskontokan. Yang kedua ada susunan keadaan alami yang lengkap dan diketahui secara publik. Yang ketiga ada keadaan probabilitas yang objektif dan diketahui secara publik. Yang terakhir, realisasi keadaan dapat diobservasi secara publik. Nah, ini adalah pelajaran untuk memperluas model nilai sekarang atau present value dengan ketidakpastian, dengan satu pengecualian utama yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Niputu Seswati Dewi dengan NIM 2018-31098. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai nilai di bawah ketidakpastian, berikut adalah ilustrasinya. Nah, dengan mempertimbangkan bahwa ekonomi dapat berada dalam keadaan buruk dan baik selama setiap tahun, kalau jika dalam keadaan buruknya itu arus kas akan menjadi $100 untuk tahun ini, kemudian dalam keadaan baiknya arus kas akan menjadi $200 untuk tahun ini. Asumsikan bahwa setiap tahun keadaan buruk dan baik terjadi dengan probabilitas 0,5. Di asumsi kita bahwa probabilitas keadaan adalah sama setiap tahun yang menunjukkan bahwa realisasi itu independen. Yang dimaksudkan adalah realisasi keadaan di tahun 1 tidak mempengaruhi probabilitas realisasi keadaan di tahun 2. Misalkan dengan keadaan 1 ekonomi buruk dan keadaan 2 adalah ekonomi baik. Kemudian mengingat kondisi ideal, maka perhitungan nilai sekarang yang diharapkan dari arus kas masa depan nilai sekarang pada waktu 0 adalah sebagai berikut. PA0 sama dengan 0,5 dikalikan dengan $100 di mana yang diasumsikan arus kasnya itu adalah $100, kemudian ditambah dengan yang diasumsikan arus kasnya itu $200 dibagi masing-masing 1,1, di mana 1,1 ini adalah 100% ditambahkan dengan 10%. Kemudian ditambahkan dengan 0,5 dikali dengan $100 dibagi 1,1 pangkat 2 ditambahkan dengan $200 dibagi 1,1 pangkat 2. Itu menghasilkan $260,33. Kemudian setelah itu dapat kita ketahui neraca awal nilai sekarang. Nah, pada PV LTD neraca pada saat 0, saldo modal nilai sekarang yang diharapkan adalah 260,33.
Dan kemudian modal pemegang sahamnya itu 260,33. Itu dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada laporan laba rugi ekonomi buruk untuk tahun pertama. Di sini pertambahan diskon sebesar 26,03 dolar itu dari 0,1 dikalikan 0,10 dikalikan dengan 260,33 dolar. Nah, dikurangi dengan pendapatan tak terduga, di mana sebagai hasil realisasi keadaan buruk itu ada arus kas yang diharapkan sebesar 150 dolar, kemudian ada arus kas sesungguhnya sebesar 100 dolar. Di sini 150 dolar itu dari 0,5 dikali 100 ditambah 0,5 dikali 200. Nah, pada arus kas sesungguhnya 100 dolar ini itu adalah arus kas pada tahun pertama. Kemudian di sini ada pengurang sebesar 50 dolar. Dijumlah semua menjadikan kerugian bersih sebesar 23,97, di mana 50 dolar yang sebagai pengurang itu adalah pendapatan yang tak terduga. Karena mengurangi pendapatan yang diharapkan dari 26,03 menjadi 23,97. Itu di bawah ketidakpastian, laba bersih terdiri dari laba bersih ditambah atau dikurangi pendapatan tak terduga yang diharapkan pada tahun ini. Kemudian pada akhir tahun 1, nilai sekarang yang diharapkan dari sisa kas mengalir dari aset tersebut adalah sebagai berikut. Pada neraca ekonomi buruk, pada aset keuangan itu kasnya sebesar 100 dolar. Kemudian modal saham ada nilai akhir tahun sebesar 136,36. Ini didapat dari PAT sama dengan 0,5 dikalikan dengan 100 dolar dibagi 1,1, kemudian 200 dolar dibagi dengan 1,1 yang menghasilkan nilai akhir tahunnya 136,36. Kemudian pada sisi kiri dijumlah sebesar 236,36. Kemudian ada modal pemegang saham. Di sini ada nilai awal yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada 260,33. Kemudian kerugian bersih yang juga saya sudah jelaskan tadi itu ada 23,97 yang menghasilkan sebesar 236,36. Karena pada sisi kanan dan kiri harus balance. Sebesar 236,36. Kemudian di sini ada laporan laba rugi tahun pertama. Nah, di sini kan arbitrase memastikan kemudian mari kita pertimbangkan jika realisasi keadaan adalah ekonomi yang baik, maka laporan laba rugi tahun pertama adalah sebagai berikut. Nah, di pertambahan diskon ini ada 26,03 dolar, kemudian ditambah dengan pendapatan yang tak terduga sebagai hasil realisasi keadaan baik sebesar 50 dolar itu dari 200 dolar dikurangi 150 dolar. Di mana pendapatan tak terduga itu selisih antara arus kas sesungguhnya dan yang diharapkan untuk tahun pertama. Dan pendapatan tak terduga ini meningkatkan laba sebesar hingga 76,3. Kemudian pada akhir tahun pertama, nilai sekarang dari arus kas yang tersisa itu ada 136,36. Maka neraca akhir tahun adalah sebagai berikut. Di sini ada aset keuangan sebesar kasnya itu 200 dolar. Kemudian ada modal saham, nilai akhir tahunnya 136,36 itu dijumlah jadi 336,36 dolar. Kemudian pada sisi kanan ada modal pemegang saham nilai awalnya 260,33, kemudian kerugian bersih 76,03 sehingga menghasilkan 336,36
dolar. Nah, selanjutnya ada perbedaan antara kondisi yang pasti dan kondisi yang tidak pasti adalah yang laba bersih yang diharapkan dan direalisasi yang diperlukan tidak lagi sama di bawah kondisi yang tidak pasti. Bagaimanapun laporan keuangan berdasarkan pada nilai sekarang yang diharapkan berlanjut relevan dan dapat diandalkan. Keseluruhan dalam kesimpulan ini independen dari kebijakan dividen perusahaan sejak ketidakrelevasian dividen berlanjut untuk dipegang. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Terima kasih ya rekan-rekan sudah menonton video kami, semoga bermanfaat.